Allah beritahukan, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah nggak pernah akan sia-siakan dan Allah nggak pernah akan kecewakan amalnya orang-orang yang beramal dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. Wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat jamaah i'tikaf Masjid Al-Mahdi yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pengurus DKM harian Masjid Al-Mahdi yang sama kita muliakan guru kita Al-Ustaz Ali bin Ahmad Al-Haddad hafizahullah wa ra'ah wa mata'ana bituli hayatih wa amaddana bimadadih, amin ya rabbal alamin. Jamaah iktikaf dan tadabbur Al-Quran Masjid Al-Mahdi hafizakumullah ta'ala wa ra'akum. Pagi hari ini yang seyogyanya kita adakan kajian pada Sabtu subuh, tapi karena satu dan dua hal kita minta pada Habib Ali untuk diizinkan berkenan dimajukan di hari ini. Walaupun mungkin hari ini maksimal kita hanya sampai pukul 5.30 atau maksimal juga pukul 6 karena kita banyak kesibukan kerja. Di waktu yang singkat ini yang tersisa hingga terbit matahari nanti, saya ingin mengajak jamaah sekalian merenungkan beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lebih kurang 20 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan, memberitahukan dengan jelas tentang perbedaan dua kelompok anak manusia saat dibacakan di hadapannya, ditilawahkan di hadapannya ayat-ayat Allah. Ada golongan orang yang beriman, ya, ada golongan orang yang tidak beriman. Bagaimana cara menyikapinya? Bahkan di beberapa ayat nanti ini ada pemberitahuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang kelompok anak manusia yang terlanjur masuk ke dalam api neraka. Rupanya penyebab utamanya saat dahulu di dunia, saya ulang, saat dahulu di dunia, di saat ditilawahkan Al-Quran di hadapannya, bersikap angkuh, sombong, bahkan mendustakan ayat-ayat Allah. Di mana ini? Di mana nanti ini? Kejadian ini nanti dalam api neraka. Allah beritahukan sekarang
supaya menjadi sebuah warning buat kita. Awas, nih aku ceritakan, aku beritahukan apa yang akan terjadi di hari kemudian, supaya kita dapat jadikan renungan agar tidak berlaku kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Karena Al-Quran itu apa jamaah sekalian? Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alih dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh menantu kesayangan beliau, pintu kota ilmu, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma wa salamullahi alaih, bahwa nantinya itu diucapkan dalam riwayat hadis ini 1400 tahun yang lalu. Nanti berarti sekarang udah berlaku belum? Nantinya dulu kan? Nantinya ini dulu, sekarang nih berlakunya. Satakunu fitanun, akan terjadi bermacam fitnah. Ini seorang mantu yang sangat brilian, Amirul Mukminin, maka wajar dapat sebuah gelaran Sayyidun fid dunya, Sayyidun fil akhirah. Pintu kota ilmunya Rasulullah. Gak perlu tanya satu persatu apa aja itu fitnahnya, panjangan. Kalau kita mungkin karena orang bodoh, blow on, ya, ketika diberitahukan nanti bakal terjadi begini, apa aja tuh, sebutin satu-satu. Enggak, cukup beliau tanya, famal makhraju minha, ya Rasulullah, kalau begitu apa solusi yang bisa menyelamatkan kami dari fitnah tersebut? Cerdas gak tuh? Cerdas gak? Kalau saya mungkin dikasih tahu gitu, nanya apa aja Rasul, kapan terjadinya, bagaimana modelnya. Orang bahlul kita, orang bodoh, ya kan? Nah, beliau tidak bertanya lalu apa solusinya agar kita selamat dari fitnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakalaih, kitabullah, Al-Quran. Ini Al-Quran, the real solution kalau kata orang Gandaria. Ya, the real solution, betul-betul solusi, satu-satunya solusi yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai fitnah di akhir zaman. Kenapa? Ini rahasianya, dan ini ada kaitan dengan ayat yang akan kita tadaburkan di pagi hari ini. Apa kata Rasulullah? Fihi naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Dalam Al-Quran ini banyak berita, kejadian, kisah yang pernah berlaku di umat yang terdahulu, supaya kita ambil pelajaran dan informasi yang akan terjadi dan berlaku di kemudian hari. Nah, termasuk ini nih tema yang pagi ini kita renungkan. Mudah-mudahan di waktu yang tersisa ini singkat, berkah, mudah-mudahan dapat kita fahami. Amin, Allahumma amin. Baik, jadi ada berapa macam? Globalnya 3, orang beriman, orang kafir, dan para penghuni neraka. Ya, jadi dikecilin lagi 2, orang beriman dan orang kafir, serta balasan buat orang kafir saat telah dibacakan ayat-ayat Allah. Kita buka dulu Al-Quran surah Ali Imran, surah ketiga ayat 100 dan 101, halamannya 92. Kita mulai dengan Ummul Quran, Suratul Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Maaf ya, tolong titip bacaan ini, Fatihahnya ini pahalanya buat saya punya orang tua, Bapak Haji Mukhtar, ya, mudah-mudahan dapat rahmat dan ampunan. Syarifah Faizah dapat rahmat dan ampunan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini berseru kepada orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Panggilan indahnya, panggilan mesranya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang mengaku beriman. Ayo kita ngaku beriman ya? Alhamdulillah. Allah berikan sebuah panduan. Pernah saya sampaikan kan, walaupun belum kita laksanakan dengan sempurna di sini. Ada lebih dari 89 ayat dalam Al-Quran seruan kepada orang-orang beriman tentang perintah sekaligus larangan, untuk membuktikan, menguji keimanan atau pengakuan iman seseorang. Nah, di antara ayat ini Allah beritahukan kepada orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqan min ahlil kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Allah beritahukan jika kalian berani-berani taat, patuh, tunduk kepada sekelompok dari ahlul kitab. Ini pesan nih, ini pemberitahuan sekaligus bermakna pesan. Jangan ampe gitu loh. Jadi kalau begini maka begitu hasilnya. Apa itu? Jangan sekali-kali kalian mentaati kelompok ahlul kitab dengan mengikuti keyakinannya, mengikuti gaya hidupnya, mengikuti pola pikirnya, ya, mengikuti konsep-konsepnya. Kan dalam ayat lain Allah berfirman, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Umat Yahudi maupun Nasrani
ini gak pernah dan gak bakalan redo, seneng kepada orang-orang yang beriman sampai orang beriman ini tattabi'a millatahum, mengikuti sedikit demi sedikit. Ya, apa yang diikuti? Millahnya Yahudi dan Nasrani. Jamaah, millah ini artinya bukan hanya keyakinan, tetapi millah itu gaya hidup, kebiasaan, pola hidup, pemikiran, ideologi, apalagi keyakinannya. Berusaha nih orang-orang Yahudi dan Nasrani berupaya melakukan bermacam propaganda, konspirasi supaya imannya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad bin Abdullah hilang dari hatinya. Maka Allah katakan, in tuti'u fariqan min ahlil kitab yaruddukum, akan mengembalikan kalian ba'da imanikum, setelah keimanan kalian dikembalikan kemana? Kafirin, jadi kembali orang-orang kafir. Na'udzubillah. Jadi gambaran bahasa simpelnya, kalau kita mentaati keinginan sekelompok ahlul kitab, apalagi semuanya, ya, hati-hati, itu bisa mengantarkan kita kepada murtad, wal iyadzu billah, keluar dari keimanan, kembali kepada kekufuran. Lalu ketika ini ada sebuah pemberitahuan, kira-kira Allah hanya memberitahukan untuk nakut-nakutin, apa Allah ingin berikan sebuah solusi? Al-Quran the real solution. Maka Allah beritahukan, kalau mau jaga iman kita, kan kita hidup kan bercampur kan, dengan orang beriman maupun gak beriman, betul gak? Bertetangga dengan orang muslim maupun non muslim, mukmin maupun kafir. Nah, ayat berikutnya Allah beritahukan sebuah panduan supaya kita terjaga dari apa yang Allah beritahukan di ayat 100 dari Quran surah Ali Imran. Apa itu kata Allah? Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum wa fikum rasuluh. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Wa kaifa takfuruna, bagaimana mungkin bisa takfuruna, kalian menjadi kufur, kalian menjadi ingkar, wa antum tutla alaikum ayatullah, sedangkan kalian senantiasa ditilawahkan atas kalian ayat-ayat Allah. Wa fikum, perhatikan nih, wa fikum, dan di tengah-tengah diri kalian, dalam hati kita terdapat Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih. Ini solusinya. Ini kan sebuah pertanyaan, wa kaifa takfurun, bagaimana bisa kalian kufur selama satu, ayatullah tutla alaikum, dua, wa fikum rasuluhu, wa fikum rasuluh, dan di hati kalian ada Rasulnya Allah. Di hati kita nih ada Rasulullah. Oleh karenanya perlu dipahami jamaah, maulidur Rasul, mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasul itu bukan di majlis maulid. Paham jamaah? Mahabbatur Rasul bukan di majlis maulid,
Begitupun iqamatus shalah, sebagaimana iqamatus shalah bukan di masjid. Saya ulang nih, mahabbatur rasul bukan di majelis maulid. Paham maksudnya kira-kira jamaah? Kita semangat nih hadir majelis maulid, pakai rebana, baca sholawat, nanti bacain sampai nangis kita, marhaban, nangis, marhaban ya marhaban ya nur aini, nangis kita, ini air mata meleber, jenggot basah. Pulang dari maulid, Rasul nggak ada di hati kita. Itu bukan mahabbah. Paham jemaah? Sebagaimana iqamatus shalah bukan di masjid. Kalau ngerjain sholatnya, gerakan sholatnya di mana? Di masjid. Tapi iqamah, mendirikan nilai-nilai salah, sebagaimana nilai-nilai mahabbatur Rasul, selepas kita keluar dari masjid, keluar dari majelis maulid, itu baru kelihatan. Kira-kira paham jemaah? Pulang dari masjid, pulang dari maulid, nuker sendal yang bagusan, itu namanya bukan iqamatus shalah, itu namanya bukan mahabbatur Rasul. Paham jemaah? Ya, ar-Rasul itu ada di dalam hati kita. Nah, ini ayat ini maksudnya. Wa kaifa takfurun, bagaimana mungkin bisa kalian kufur? Wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasul. Kalau di hati kita, tadi Allah beritahukan kan ayat sebelumnya, kalau orang yang beriman berani coba-coba mau taat ame sekelompok ahli kitab, itu para ahli kitab akan menggiring kita keluar dari keimanan, kembali kepada kekufuran. Supaya terjaga dari itu, resepnya dari Al-Quran berapa ya? Berapa ya? Berapa? 2. Ini resepnya 2. Berapa? 2. 1, tilawat ayatullah. Yang kedua, wa fiikum rasuluh. Maka Allah beritahukan, wa man ya'tasim billah, wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa orang yang berpegang erat, iktisam tuh Pak, iktisam tuh gambarnya bukan begini, bukan. Ini namanya megang doang nih. Kalau iktisam jangan sampai lepas, itu iktisam. Siapa orang berpegang erat dengan Allah. Ini ayat ini, wa man ya'tasim billah, ini ditafsirkan di ayat lain, wa'tasimu bihablillah. Tuh ini ayat berikutnya nih. Apa arti wa man ya'tasim billah? Ini kan pemberitahuan nih. Wa man ya'tasim billah, siapa orang berpegang erat dengan Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka dia telah diberikan bimbingan, tuntunan, arahan menuju jalan Allah yang begitu lapang dan lurus. Nah, i'tisam billah itu bagaimana? Wa'tasimu bihablillah, berpegang erat dengan talinya Allah. Apa itu talinya Allah? Jamaah, assalamualaikum. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan talinya Allah? Al-Quran. Itu talinya Allah. Jadi pegang tuh erat-erat Al-Quran, maka kita akan terjaga dari kemurtadan. Itu maksud ayat ini. Kira-kira bisa paham? Baik, sekarang kita pindah ayat yang kedua. Tolong dibuka Quran surah Ali Imran, maaf, surah Al-Anfal, ayat ke-2, halamannya 177. Nih, masih di orang beriman ya. Nanti setelah yang 3 ayat, pemberitahuan Al-Quran tentang sikap orang-orang yang tidak beriman.
Baik, kita buka ayat kedua, sudah ketemu belum? Halaman 177. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Nih, tadi kan udah paham ya, kalau orang beriman untuk menjaga keimanannya bagaimana? Tilawah ayat Allah terus, tutla alaikum ayatuhu, dibacain terus, direnungkan itu ayat-ayat Allah, kemudian diamalkan. Minimal tilawah itu baca atau mendengarkan. Maka sebisanya rumah-rumah kita sekarang yang orang beriman di akhir zaman pasang tuh, beli tuh yang namanya MP3 atau MP4, apa kan namanya dah ya, speaker tuh yang kecil seukuran jagung ya, beliin USB Al-Quran, pasangin di rumah kita, sebisanya 24 jam jangan mati tuh Quran, tel terus. Lalu kita seorang diri baca, renungkan, hayati, dan ikuti. Tuh kalau rumah kita mau kejaga penghuninya terhadap tentang keimanannya dari gangguan-gangguan luar, di rumah pasang tuh. Kalau enggak minimal radionya radio apa ya? Rasil 720 AM. Kenapa? Tuh radio box tuh AM 720 itu 24 jam isinya pengajian. Atau kalau di HP radio bubur subuh tuh 24 jam isinya pengajian. Supaya apa tadi? Supaya terjaga dari kemurtadan. Baik, di ayat ini dalam Quran surah Al-Anfal ayat kedua, Allah beritahukan bagaimana orang beriman itu di hadapan ayat-ayat Allah. Allah berfirman, innamal mu'minuna, ciri yang jadi kekhususan bagi orang mukmin sejati yang Allah sebutkan di ayat keempatnya, ulaika humul mu'minuna haqqa. Cirinya ada berapa itu? Mukmin sejati, bukan iman palsu, bukan mukmin abal-abalan. Bahasa kita begitu. Ya, kira-kira kita mau jadi mukmin sejati apa mukmin abal-abal? Jemaah, ibu-ibu, kita mau jadi orang mukmin sejati apa mukmin abal-abal? Emang kenapa? Perlu. Habis surga sama isinya, kemewahannya buat orang mukmin sejati. Nah, ciri yang khusus yang hanya terdapat pada mukmin sejati, bukan mukmin abal-abal. Satu, idza dzukirallah, saat disebutkan, diingatkan nama-nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Hatinya bergetar. Disebut nama Allah, pegang itu jantung kita bergetar apa kagak? Wajilat qulubuhum, kalau disebutkan nama Allah dalam hatinya nggak bergetar, jantungnya nggak bergetar, cirinya belum jadi mukmin sejati, masih mukmin KW atau abal-abal. Oh, naudzubillah.
saya udah umur sekian lama, 50, 60, 70 tahun, tapi belum bisa tuh. Aneh punya hati bergetar kalau disebutkan nama Allah. Istighfar, taubat, dan lisan, lidah sering-sering biasain nyebut-nyebut nama Allah, supaya nanti hati terpacu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau ditilawahkan, diperdengarkan, dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, bertambah tunduknya, bertambah taatnya, bertambah loyalnya kepada Allah. Tuh ciri yang kedua. Ya, dibacakan. Ini sekarang Bapak Ibu lagi dibacain nggak? Ya, saya juga lagi dibacain. Cuman Bapak Ibu yang dengernya bacaan suara saya, nah saya juga dibacakan melalui lisan saya. Ayo kita perhatikan diri kita, tanyakan diri kita masing-masing. Ketika dibacakan, sesudah dibacakan ayat-ayat Allah ini, pulang dari sini bertambah enggak imannya sama Allah? Bertambah tidak tunduk patuhnya sama Allah? Kalau bertambah, berarti alhamdulillah, harapan menjadi mukmin sejati sudah dekat. Kalau dibacain ayat-ayat Allah, semakin jauh dari Allah, semakin berani menentang Allah. Ya, hati-hati. Ini bukan ciri orang beriman. Ini ciri orang yang ingkar kepada Allah. Baik, itu yang kedua ya. Ini cirinya orang mukmin nih. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imanan. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan senantiasa memasrahkan hasil usaha yang maksimal bukan kepada usahanya, tapi memasrahkan hasilnya hanya kepada Allah. Ini arti tawakal. Pernah nggak sini saya jamaah pernah saya sampaikan di sini bedanya tawakal dengan tawakal? Panjang bacanya. Ada tawakal, ada tawakal. Nah, makanya hati-hati nih kalau mau berucap, ente anak-anakku, kamu mesti bertawakal kepada Allah. Oh, salah ya. Yang betul gimana? Bertawakal kepada Allah. Apa bedanya? Tawakal, satu, nggak mau usaha, nggak mau bekerja, nggak mau berupaya, atau sekali berupaya, bekerja, berusaha tidak maksimal, tidak gigih, usahanya asal-asalan, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nggak mau kerja, ente nggak mau kerja Ji, katanya anak bini nggak punya makanan di rumah. Tawakal aja sama Allah. Allah maha kaya, Allah maha ini, ntar juga dapat rezeki. Nggak mau bergerak, nggak mau usaha, tapi mengharapkan datang rezeki dari Allah. Ini namanya tawakal. Paham? Ini namanya tawakal. Kalau tawakal, berusaha, bekerja dengan maksimal, dengan aturan, dengan gigih, namun hasil dari usahanya dia tidak sandarkan kepada usaha tersebut, hanya ia sandarkan dan kuasakan hasilnya kepada Allah. Karena arti tawakal itu dari kata-kata wakil. Apa itu wakil? Orang yang dikuasain ngurus satu urusan. Kalau bahasa kita sekarang namanya ada kantor perwakilan, kan begitu ya? Kantor misalnya di mana nih, punya kantor pusatnya, kantor apa namanya, utamanya di Jawa Timur atau di Sulawesi. Sebuah perusahaan kita nih
Di Jakarta, karena ini ibu kota, kita buat namanya kantor perwakilan. Urusan-urusan, karena ini kantor pusat di daerah jauh, sedangkan perusahaan perlu ada urusan dengan kementerian, ya, dengan kedutaan, yang itu nggak ada di daerah, maka semua diwakilkan, dikuasakan kepada orang yang ditunjuk mengurus kantor perwakilan. Paham jemaah kira-kira ini? Itu arti tawakal. Tetap usaha, upaya maksimal. Kalau sakit dia berobat, dia terapi, ya. Namun hasilnya tidak pernah dia pasrahkan, dia kuasakan kepada upaya dan usahanya, atau yang sakit kepada pengobatannya, tapi hasilnya dia serahkan kepada Allah. Jadi kalau usaha boleh, itu matematikanya 1 tambah 1 berapa? 2. Tapi bukan itu namanya tawakal. 1 ditambah 1 hasilnya bisa kurang dari 2, bisa lebih dari 2 saat kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Namun jangan khawatir, wah kalau begitu buat apa usaha? Kan 1 tambah 1 hitungan logika kita, akal kita, matematika kita hasilnya 2. Kalau begitu bisa berkurang, bisa bertambah, buat apa usaha? Allah beritahukan, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah nggak pernah akan sia-siakan dan Allah nggak pernah akan kecewakan amalnya orang-orang yang beramal dengan baik dan benar. Boleh paham ya, Pak? Jadi jangan khawatir, nggak bakal hasilnya kurang dari 2. Yang ada bakal lebih dari 2 saat kita berusaha semaksimal dan pasrahkan hasilnya hanya kepada Allah. Nah, kira-kira bisa mengerti jamaah nih arti tawakal, bisa paham? Alhamdulillah. Baik, ciri berikutnya yang disebut dengan orang mukmin sejati, mukmin benar-benar, bukan mukmin KW atau abal-abal. Berikutnya cirinya, alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang yang senantiasa melaksanakan iqamatus shalah. Awas jamaah, tadi sudah saya singgung dikit nih, beda antara gerakan, ngerjain gerakan sholat dengan mendirikan sholat. Sholat itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, artinya adalah silat. Sholat artinya adalah silat. Apa itu silat? Begini, begitu? Bukan. Itu namanya pencak silat. Kalau as-salah yang merupakan silah adalah hubungan harmoni antara kita dengan sang pencipta. Itu namanya apa? As-salah. Harmonisasi hubungan, harmonisasi kemesraan. Saya mau tanya, kalau namanya mengharmonikan sesuatu, kira-kira menikmatinya nggak? Saya mau tanya nih, yang namanya mengharmonikan hubungan, merajut dan menguatkan tali kemesraan, itu nikmat apa enggak? Makanya ada tahapan dan proses atau persiapan supaya kita benar-benar menikmati harmonisasi hubungan atau merajut tali kemesraan supaya kembali kuat dengan Allah. Berapa kali minimal sehari? 5 waktu. Tuh. Makanya beda. Katanya para ulama, gambaran orang-orang yang sholat di masa hidup Rasul dengan orang kita sekarang. Kenapa? Kalau kita sekarang banyak yang ngerjain sholat cuma karena gugurin kewajiban. Kalau dulu levelnya 1 di antara 2, kebutuhan. Jadi sholat itu menjadi apa? Sebuah kebutuhan seperti makan dan minum. Bahkan ada sebahagian yang menjadikan sholat merupakan candu atau terapi refreshing, relaksasi maksudnya,
relaksasi antara dia dengan Allah. Jadi kalau udah sholat tuh rasanya rileks banget. Iya, seneng banget. Kalau kita kan, hei, sholat, iya, sholat, iya, bentar dulu. Awas jangan sholat. Sholat di anak kita, Allahu Akbar. Apa nih? Takut. Bentar nggak kasih jajan. Takut. Babaknya kalau marah-marah. Ya, yang penting sholat. Gak ada nikmatnya kalau begitu. Nah, ini yang perlu kita pahami nih, anak-anak kita tanamkan tentang sholat ini bukan sebuah kewajiban, tapi kebutuhan. Ya, ada sebuah syair begini bunyinya. Fakam min musallin ma lahu min salatihi siwa ru'yatil mihrab wal khafdi war raf'i tarahu ala suthil hasirati qa'iman wa himmatuhu fis suq fil akhdhi wal bai'i. Kata seorang penyair ini bilang bagaimana? Berapa banyak, jadi dikit apa banyak artinya. Kalau ada ungkapan berapa banyak, berarti dikit apa banyak? Banyak. Ya kan? Fakam min musallin, berapa banyak orang yang sholat, malahu min salatihi, nggak dapat apa-apa dari sholatnya. Na'udzubillah, nggak dapat apa-apa dari sholatnya. Ya, siwa ru'yatil mihrab wal khafdi war raf'i, kecuali yang didapatkan 3. Apa itu? Ngelihat pengimaman, turun bungkuk dan sujud, war raf'i, kemudian bangun. 3 doang dapatnya. Artinya apa? Cuma dapat capek doang. Tarahu, kenapa bisa begitu? Tarahu, kamu lihat dia ngapain? Ala suthil hasirati qa'iman, di atas, di tengah-tengah sejadahnya dia berdiri sholat. Wahimmatuhu, sayang dia punya hati. Wahimmatuhu, sayang dia punya pikiran, bukan dalam sholat, bukan menghadap Allah, tapi ada di pasar. Sholatnya di Al-Mahdi, hatinya di mana? Di pasar. Ngapain? Fil akhdhi wal bai'i, mikirin dagang, jual dan beli. Na'udzubillah. Ayo coba renungin, kira-kira kita orang yang ini apa yang yuqimunas shalah? Karena yuqimunas shalah akan tampak setelah keluar dari masjid, akan tampak setelah dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, semoga selamat, damai, sejahtera buat dari Allah buat orang di sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullah, selamat, damai, sejahtera dari Allah buat orang di sebelah sana. Habis begitu tuh dia ngapain? Kalau keluar dari masjid, habis assalamualaikum, dia keluar dari pintu masjid, menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga hatinya dari melakukan tindakan yang menjauhkan dia dari harmonisasi kemesraan dengan Allah. Itu maknanya dia sholat. Kalau habis sholat dari masjid, keluar dari masjid, nuker sendal, nyomot barang orang tanpa izin, mulutnya mencela, mencaci, menghibah, matanya bermaksiat, kupingnya bermaksiat, berarti dia hanya melakukan gerakan sholat, belum yuqimunas salata. Tuh, bisa paham kira-kira nih ibu-ibu? Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang yuqimunas salata. Kan di antara doa yang diajarkan Nabi Ibrahim apa doanya? Tahu nggak? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, mohon jadikan diriku muqimas salah,
orang yang melaksanakan iqamatus shalah. Wa min dzurriyyati, juga anak keturunanku. Rabbana, wahai Tuhan pemelihara diriku. Wa taqabbal du'a, dan perkenankan menerima doa-doa dan harapanku. Tuh. Kenapa? Karena salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Baik, yang terakhir nih cirinya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran suratul Anfal, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan selalu senantiasa continue dari sebahagian rizki yang aku anugerahkan pada mereka, senantiasa mereka berinfak, selalu berinfak. Itu yang Allah sebutkan dengan ulaika humul mu'minuna haqqan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah mereka sejatinya mukmin, yang benar-benar mukmin. Hak itu mukmin. Nah, orang kalau udah begini, apa balasannya? Apa ganjarannya? Satu, lahum darajatun inda rabbihim, dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Tuhannya. Amin. Apalagi yang dapetin? Wa maghfiratun, ampunan. Dan yang ketiga, wa rizqun karim, dan rizki yang tiada henti, mulia, tiada berhenti, dan terus menerus Allah anugerahkan darinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini mudah-mudahan nih Allah jadikan kita mukmin sejati. Yang diantara cirinya apa tadi? Saat setelah dibacakan ayat-ayat Allah, ditilawahkan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Jadi resep juga nih. Misalnya ada pertanyaan, Ustadz bagaimana sih cara kita nambahin iman biar terus tambah nih baterai iman? Itu tadi, tuliyat alaihim ayatuhu, sering-sering mentilawahkan Al-Quran. Itu resep tambahnya iman. Nah, berikutnya nih, udah hampir jam 6 nih. Jadi kita cukup di sini dulu nih. Tadi pertama Ali Imran, ya. Yang kedua Al-Anfal, yang ketiga sikap orang beriman di hadapan tilawah Al-Quran. Terdapat dalam Al-Quran Suratul Isra. Surat apa? Isra. Ayat berapa? Ayat ke 107. Halaman di mushafnya halaman 293. Ya, ayat 107 hingga 109. Kita baca ya sebagai penutup nih. Nih ciri orang-orang beriman, ya, yang merupakan itu Pak ciri, merupakan juga ciri orang yang dianugerahkan ilmu yakin oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang mendapatkan ini. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ciri orang-orang yang beriman sejati dari kalangan orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah ilmu, keyakinan yang tinggi kepada Allah, itu cirinya bagaimana? Idza yutla alaihim, saat apabila ditilawahkan Al-Quran kepada mereka, dibacakan Al-Quran kepada mereka, apa cirinya? Yakhiruna lil adqani sujjadan, menyungkurkan wajahnya bersujud kepada Allah. Apa tandanya? Berarti tandanya kalau dibacain ayat Al-Quran tambah tunduk, tambah patuh, tambah rendah hati, rendah diri ke hadapan Allah. Wa yaqulun, dan mereka berdoa, mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Tuhan yang mencipta dan memelihara kami. In kana wa'du rabbina lamaf'ula, pastilah janji Tuhan kami itu dipenuhi dan berlaku. Lalu wa yakhiruna lil adqan, mereka menyungkurkan wajahnya, yabkun, sambil menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan bertambah buat mereka khusyuk, tunduk, patuh, tentrem, sakinah, waqar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 3 ayat nih, maksudnya beberapa ayat dari 3 surah Ali Imran, Al-Anfal, dan Al-Isra, menjelaskan tentang gambaran orang-orang yang beriman saat ditilawahkan ayat-ayat Allah. Nanti ada lagi nih, ada 17 ayat yang menggambarkan, menjelaskan tentang sikap dan perilaku orang-orang yang ingkar dan ahli neraka saat dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah. Kapan dibaca ini ayatnya? Di pertemuan bulan berikutnya. Begitu aja. Sekarang udah jam 6, kita mau sibuk ke kantor, mau bekerja. Mudah-mudahan 3 surah, beberapa ayat dari 3 surah ini akan menjadi bekal buat kehidupan kita. Pulang dari masjid ini bertambah tunduknya, pulang dari masjid mendapatkan pencerahan melalui ayat-ayat Al-Quran, pulang dari masjid tambah iman, tambah khusyuk, tambah harmoni, tambah mesra kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita baca dengan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil
alamin. Ayo tutup dengan ya Rabbana tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna fatub alaina taubah تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم اللهم حبب إلينا القرآن وحبب القرآن إلينا وخلقنا بأخلاق القرآن واجعلنا ووالدينا أولادنا أزواجنا وذريتنا ووالدينا مشايخنا ومعلمينا وأحبابنا وأصحابنا ومن له حق علينا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء اجعلنا يا رب يا كريم نحن وإياهم من أهل القرآن ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.